Kemantra dimulai. Anjing bisa di-share goblok. Bodoh lah. Bisa kayaknya. Bahan bahkan. Ya Martis kah? Atau Joy? Kayaknya beda nih. Woi, masih sama. Makanya ini gua ragu ini siaran ulang kayaknya. Sama persis di tempat. Ya, Joy ya. Joy juga. Berarti ini Kaca Franco deh. Kalau sampai Kaca Franco, Terisla Iritel, wah. Harusnya Rebellion ganti sih. Ada beberapa yang di. Tapi kalau mereka ngelepas Terisla ya, ini diambil nanti Terislanya. Better Terisla gak sih daripada Ruby? Bisa inisiasi, sustain, tebel, jadi badan. Karena menurut aku juga sebenarnya banding keduanya Gak jadi, sama. Gak masalah sih, karena lebih parah lagi kalau dilepas Teresa sama Iritel. Oke. Ini sejauh ini ya, ini yang paling jauh, Lip. Picknya, bednya, sama nih semua nih. Beda. Ada di road langsung Uranus, bisa di-secure sekarang. Oke. Kalau mau ya. Karena tanda-tanda pengambilan Uranus dimulai dengan di bandnya di road. Uranus Cars kah? Bisa aja sih sebenarnya. Karena match-up-nya udah nggak ada kan. Iya. Tapi masih jadi pertanyaan siapa yang bakal nangkep Joy-nya? Iya, itu dia. Iya kan? Iya. Oh enggak. Beatrix lagi. Beatrix untuk Uranus bisa ditangkap sekarang. Oh, itu dia. Akhirnya. Digi Uranus sekarang harusnya agak berubah nih untuk segi XP-nya. Kayaknya nggak rugi. Jangan-jangan enggak, maksudnya berbeda. Editnya bisa taruh di samping gitu. Iya. Bisa sih, ambil support lagi berarti om enak ya. Ambil satu support, healer mungkin. Iya. Healer buat temenin atau bahkan main agresif. Hilda. Wow, Hilda match up Martis. Agak susah sih om. Hilda buat ambil bom Digi di atas. Oh bisa ya kan, Hilda buat ambil tuh. Biasanya gitu. Iya. Dan satu pilihan terakhir. Ada di tangan oleh Onyx juga nih. Konsep seperti apa yang pengen mereka bawain juga. Mungkin kalau memang editnya di XP ya, nomornya bakal variatif banget sih harusnya. Mereka perlu satu yang bisa tahan badan semua. Makanin. Wow. Oke, Khalid on the rescue. Last pick-nya Khalid menarik banget untuk ngincer bagian belakang. Tapi Digi kayaknya bakal sulit deh kalau ada Time Journey. Setuju, tapi untuk Khalid sendiri untuk di head to head kan melawan Uranus, dia cukup oke. Sama EXP lawan sih. Teamfight tipikalnya Boots ini buat clear cepat, bisa bantu teamfight, dapetin objektif lainnya. Iya. Dan let's see kali ini dari emblem set terlebih dahulu. Penasaran untuk melihat dengan kemunculan Digi Bruno. Ini sering kalian lihat pasti. Kalau kalian adalah player rank ini nih. Monster ya. Kalau ada Bruno bisa diambil kalau nggak di ban. Oke, dan untuk battle spell? Battle spellnya full flicker ya semua ya. Flicker, retry. Gak ada purify memang yang dipakai. Karena time journey jelas ada untuk Rebellion. Emblemnya sekarang sudah terbuka juga. Assassin dipakai oleh Boots mengincar untuk dapetin early kill. Dan basic common emblem. Ini untuk Uranus jadi membuat dia lebih sustain lagi. Gak perlu pulang. Oke, game kedua langsung saja dimulai. MPL Arena minta tepuk tangannya. Match point di tangan dari Onyx. Dan kali ini Rebellion mereka yang harus mulai bisa menahan di game yang kedua kali ini. Dan ini sesuatu yang berbeda tentunya karena nggak bawa Bruno Digi ya. Jadi mungkin landingnya untuk sisi mid dan juga XP ini yang bakal di-press sama Onyx sih. Ya, tapi masih ada kan kemunculan Keyboy sebagai roamer juga onward yang cukup menakutkan. Dan melihat power dari Keyboy atau mungkin dengan hero edit. Ini belum ada juga yang bisa langsung instant bisa nge-take down dia. Dan ini berarti setiap kali ada primal red, tim Rebellion harus berhati-hati. Wah, 3 Rapture. Yap, 3 Rapture. Jadi memang mengincar full damage buat Onyx. Sementara Rebellion kok, mereka lebih... Tenacity ya? Iya, mereka pengen lebih sustain sih. Tenacity, tapi mereka punya Impure juga loh. Ada Breast Fight juga sih sebenarnya. Ya, dan dia tuh Diginya tuh. Assassin, Rapture. Pakai fisikal kan ini. Digi yang jebak damage. Digi penyiksa ini. Dah, neng anjing naon sih. Oke. Dan sebenarnya kalau ngomongin Digi juga, ya di awal Gold Shield Heart kan ya kan? Iya, betul.
Gold shield plus pressure lah pasti ya. Karena kalau sampai salah maju juga, cewek ini bisa langsung kepanis karena ada reverse time. Dan Onyx mereka cukup peka dengan pergerakan Bruno di gini yang cukup mengganggu cewek ya. Jadi kemungkinan presence-nya akan lebih aktif dan fokus di arah gold lane. Yep. Tapi ini berarti kalau memang Digi selalu nempel dengan Bruno, sebenarnya ada lane lain yang bisa itu yang aku bilang. diambil sama Onyx. Jadi kayak pedang bermata dua, tau gak sih? Betul. Kayak mereka benar-benar bisa hilang dua lane ya. Atau mereka menang lane gold itu jauh banget. Yep. Tuh lihat tuh di bawah masih nyiksa-nyiksa banget ya, reverse time, pasti dipukul mundur. Gak sempat buat dapetin apa-apa, dicicil habis-habisan. Wow. Karena kalau mau tuker lane pun, let's say bootnya ke bawah nih. Ketemu sama Bruno Digi, tersiksa juga. Iya. betul. Ya, tapi Turtle kembali di setup Onyx yang coba untuk invasi kali ini dan gak bisa. Rebellion Zion yang bisa dapetin namun kill balasan mungkin yang dikejar oleh Onyx dengan adanya Well. Rhythm of Joy yang salah dampaknya. Kairi mundur kembali dan reset dari Onyx. Iya, mencoba untuk ngejar ke arah Kars tadi ya. Sebenarnya, tapi Kars masih punya Edge, masih punya concentration. Dan mulai invasi ke area pertama. Oh, dapet dong Kairinya. Bisa dapetin dan di luar manipulation curian nampaknya. Kairi masih bisa selamat, banyak source-nya kebuang. Oh, minit Aduh, banget. oke, dan masih dengan 2 suara untuk Oh, Rebellion kuat Zion. Namun Onyx masih mendominasi tentunya. Untuk dalam prediction sendiri, sebenarnya Kairi udah mulai diganggu sama Vincent. Wah, dia menang, ada power dari Retribution. Dan yes, Retribution bisa diambil namun Wah. Flicker ternyata Kiboy. Dan first blood yang berhasil dibuka Onyx. Memegang kendali bahkan Fuelo pun di-press. Dikejar lagi, masih menunggu dari Desert Tornado. Dan sudah ada Kairi juga Kiboy yang dapetin killnya. Iya, itu kayak kata Kairi, wah bukan gue yang dapet kill ya. Kesempatan nih. Dan tiba-tiba balik ya. Iya, dan lagi first blood jatuh ke tangan Onyx. Dan yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, ada lane-lane yang bisa diincar. Dan persis kayak tadi, Rebellion Zion yang dapetin turtle pertama, tapi Onyx yang menang team fight. Iya, dan ini dah tim fight yang dari tadi juga belum bisa dimenangkan oleh Rebellion Zion. Dan ini berarti karena sudah ada babysit ya terhadap Bruno, mereka akan mengandalkan Bruno lebih pagi nanti untuk melakukan tim fight. Dan Onyx mereka cuma perlu kirim Kiboy aja untuk makanin semua time bomb-nya Digi nih. Iya, karena butuh sih. Ini kayak kalau dia tanam ada 5 ya, terus ada yang buka rumput itu marksman hilang. Tapi menurut aku Rebellion juga Zion sih, mereka nggak cukup dengan hanya time bomb sih. Mereka harus pressure ceweknya, jangan kasih kesempatan dan bahkan dapetin platingan gold untuk high summer kayak gini. Iya. Tapi top lane Kars, punishment, wow masih bisa flicker namun Kars terjebak, Kars pun harus tumbang. Oke, di early game tidak terlalu tebal untuk Karsnya dan bisa dipanis karena terlalu dalam. Oh, Vincent di bagian depan masih aman sih harusnya. Dia punya efek immune yang sangat-sangat penting. Gold Shield Turret di bawah udah mulai habis ternyata. Iya. Iya. Jadi benar-benar memang bisa di-plating ya, tapi meskipun plating kan terjadi lah misalnya untuk Onyx. Mereka masih bisa keep up, goldnya bahkan unggul karena tim fight diambil terus. Iya. Tapi sekarang penentuannya di turtle kedua sih menurut aku. Karena Onyx biasanya mereka nggak akan lepasin turtle kedua. Oh, Vincent masih bisa dapetin dengan Retribution bahkan. Lagi-lagi kiting yang bagus Onyx. Banyak banget keluar source skill dan gak dapetin apa-apa. Wow. Cukup mahal ya. Tapi Kairi masih bisa untuk dapetin gold buff-nya di area bawah. Sementara landingnya cewek meskipun memang ceweknya nggak ke pressure, nggak ke panis. Oh sorry, nggak ke panis, tapi dia ke pressure sih. Randy Sandstorm, defensif ternyata. Masih aman dari boots. Ya, Tapi cukup bahaya nih Karsnya kok. Ya, Karsnya memang mengganggu sih, cuman dia belum terlalu tebal dan harus berhati-hati kalau memang mau proxy minion seperti tadi. Bisa dipanis pastinya. Dan Kairi kita tahu lah, dia belum join team fight karena belum punya item tadi. Starlium akhirnya selesai untuk Kairi. 3 assist juga bahkan sudah ada untuk Kairi. Jadi sejauh ini kita melihat bahwa dari Onyx pun meskipun ya mereka baru dapetin 3 poin kill, gold mereka lagi unggul dan masih ada chance juga dengan real world calculation nantinya. Loh, ini kok bawahnya malah Kebalik. Onyx duluan nih yang mau hancurin turret nih. Ada gerakan-gerakan yang miss kayaknya dari Rebellion. Dari cewek mereka benar-benar kasih tembakan peringatan dan di sandwich. Oh, ditabrak mungkin. Sakit banget trainernya. Masih menunggu timing Kiboy. Masih menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Dan ya, niat awalnya memang ke arah turret doang sih. Ya, Tapi setidaknya karena cewek tahu dia nggak bisa kasih landing ke terlalu banyak ke arah high summer, udah mulai pressure-nya berjalan nih dari Onyx ke landing bawah. Top lane. Nah, ini dia pertukaran yang harus banget dilakukan sama Rebellion. Mereka nggak boleh diem aja ketika lihat turretnya dihancurin dan atas pun menjadi pertukaran. ya, tapi yang menarik Digi Bruno yang biasanya ya ini menang nih. Buat perebutan tarotnya kali ini diambil oleh Onyx terlebih dahulu. Karena progresnya dari Onyx ini kelihatan mereka udah mulai fokus ke landingnya cewek. Yep. Kiboy datang terus untuk makanin semua time bomb-nya. Jadi kesannya kayak kurang efektif. Untuk Habis ya penempatan semuanya. untuk penempatan time bomb-nya dan pressure-nya ke cewek ini nggak benar-benar full 100% kok. Ya, karena untuk damage-nya nggak dipegang atau masuk ke cewek juga. Oke, nah di top lane masih ada Kars yang sedang melakukan push.
untuk turtle-nya kan. Turtle yang ketiga ini kita bakal melihat di sini. Faktor apakah memang Onyx akan mendapatkan turtle karena mereka butuh turtle. Mereka sudah hilang 2 kali dan mereka pasti ingin turtle ini. Makanya udah di setup juga. Buset, itu bomnya ada di mana-mana. Audi dengan teror bomnya. Tapi udah ditarik sih. Ketika udah ditarik ini bakal enak juga untuk Onyx. Dimajuin kali ini di bagian depan dengan Rhythm of Joy. Mengincar ke arah Vincent namun Kiboy yang udah mulai low. Masih bisa ditumbangkan Haisamor yang mendapatkan killnya namun turtle yang terbuka. Bahkan Swallow juga menjadi korban Kairi yang bisa dapetin turtle tersebut. Dan masih maju lagi buat di bagian depan. Audi, 1 hit lagi Audi pun menjadi korban kedua. Wow, akhirnya Boots bermain dengan sangat amat gak agresif. Ngedapetin 2 poin kill di area turtle dan itu ngebuka potensi Rebellion yang tadi udah menang dari segi jumlah 5 lawan 4. Gara-gara Swallow-nya keculik, gak bisa nge-copy apapun, gak bisa kasih efek Terrified, Onyx jadi bisa bales lagi. Iya, ada Raging Sandstorm tadi yang di copy ya. Iya. Sama Swallow. Ya terlalu ke depan pastinya. Tapi Lethal Ignition yang dibawa oleh Boots ini bisa memberikan lagi damage tambahan buat Khalid. Wah, midnya coba ditabrak lagi namun gak ada Rhythm of Joy. Untungnya masih punya Electrifying Beats. Namun Swallow low banget darahnya. Bahkan Vincent pun gak bisa ngebalas damage. Oh iya, bahkan di out damage sekarang. Dari output damage-nya Onyx sudah punya Stallium Sight dan ada Holy Crystal ternyata. Dan ketika cewek udah bisa dapetin turret tadi di area bawah, dia tinggal pindah turret ke area atas. Match-up-nya sama Kars lebih enak lagi untuk cewek. Yap, dan sekali lagi ini Kars belum punya Radiant Armor. Jadi harus tetap berhati-hati masih dengan 1 Dominance Ice. Radi baru dipegang oleh si Vincent. Jadi masih tertahan memang untuk item-item defense. Tapi Boots bermain dengan full damage Khalid. Di arah mid lane, Vincent bakal menjadi korban gak ada. Mortal Coil masih bisa selamat Vincent-nya. Tapi enggak untuk Audi. Bahkan dijepit Kars di bagian belakang. Coba untuk clear minion. Fokus utama dari Rebellion adalah clear dari minion dan berhasil nampaknya. Wah, ngebuka Time Journey langsung hilang begitu saja dari Audi TZ. Dan apakah memang dengan menutup semua hero surprise yang biasa dipakai sama Audi TZ ini jadi kunci sebenarnya untuk mematahkan teamfight dari Rebellion Zion? Sebenarnya lebih ke gak punya hero sisi gak sih? Iya. Mid lane Vincent yang korban lagi. Karsnya pun hampir saja bisa ditumbangkan. Namun gameplay yang Beda agak kelas, pasif beda tapi on kelas. point Onyx. Iya. Pegang kendali. Mereka sabar dan ketika mereka sudah unggul item semisal mereka melihat satu celah dan dipaksakan tiba dan dimenangkan selalu oleh Onyx. Berapa kali kita melihat hal yang sama terjadi? Rebellion, mereka gak bisa kembalikan teamfight. Dan aku ngelihat patternnya sebenarnya dari Onyx masih sama sih di game pertama. Kayak kecuali ya mungkin kita ngelihat tadi pressure early dari Haisamor dan juga Audi TZ ke landingnya cewek. Tapi ketika cewek udah dapetin satu momentumnya, tumbangin turret pertama, kan langsung tukeran lane tuh. Nah di bawah Boots tinggal jaga landing aja seperti biasa. Karena matchupnya masih dengan Haisamor. Itu ya. Dan lagi di sini untuk perebutan objektif berikutnya Lord. Wah, Lordnya sudah mulai disecure juga. Ditarik dulu ke bagian belakang. Zonanya dibuka semua. Onyx, dia pegang vision yang bagus banget. Bagian depannya udah ada dan wah, gak ada kontes dari Rebellion. Apa karena Bruno first pick jadi kelihatan mahal untuk Rebellion Zion kok? Sebenarnya nggak juga ya, karena Bruno ini power buat di meta yang sekarang. Apalagi body G kan? Iya, dia 2 item juga sudah kuat, tapi tim fight-nya sih lebih ke gak ada yang megangin Joy sekarang. Dan Heist-nya mungkin juga cukup pasif di landingnya karena dia mungkin fokusnya ya seperti yang kita lihat textbook dapetin turret dulu, tukeran landing. Kalau udah dapat 2 turret baru ikut join team fight. Iya, tapi ini lihat nih, Kairi kalau dia udah rhythm siapa yang bakal pegang? Udah gak ada lagi suppress, habis. Untuk hero lock juga gak punya. Makanya aku bilang, Kars bawa Uranus, yakin siapa yang mau ngelok ke arah Kairinya? Oke, tapi ada GDS buat Haisamor mungkin menjadi salah satu jawaban untuk damage output besar. Aktif banget cewek. Brenda Rapati. Bahkan Audi yang tumbang bukan Kars. Wow, bahaya sekali. Dan Kars yang udah mulai low. Sans di bagian depan dengan real world manipulation-nya. Sakit banget damage Kars pun menjadi korban kedua. Bahkan fight besarnya belum ada, Om. Apakah Audi TZ tadi full HP? Kayaknya iya deh. Kena Rainer langsung hilang. Emblem assassin kali Om ya. Iya, emblem assassin juga dia. Dan Kairi sudah full damage, Holy Crystal, Blood Wings. Oke. Bahkan Lordnya masih melenggang tanggung di area bawah, Lim. Ini dia Lordnya sudah mulai masuk ke arah base, turret di bagian bottom lane. Mungkin bisa di-clear lah, masih bisa aman juga. Source skill-nya udah banyak yang kebuang. Tapi di bagian top lane, Waduh, bebas tuh. gak bagi orang nampaknya. Dan Kairi yang bebas banget dapetin base turret. Ya, 3 lane yang memang diatur oleh Onyx ya, sedemikian rupa. Dan lagi push mid. Oke, midnya bakal di-press lagi. Base turretnya masih ada, si pasifnya udah nggak ada. Dan Keyboy, oke, initiate yang cukup terbilang gagal. Gak bisa dapetin siapapun. Masih bisa clear, power clear-nya lumayan cepet. Kars, nyaris saja. Untuk ada pasif yang penuh tuh. Yep. Itu pun kalau Rainer Rapati bisa di buff 2 kali, kayaknya tumbang deh.
Jangan dong ya. Ya tapi game fact by Grab kita di sini combo Digi Bruno ini ya. Baru terakhir loh dipakai oleh Beatrice Alpha dan belum patah. Makanya ini patah ya sekarang nih. Patah nih. Ya, soalnya lihat dari keadaan juga goldnya dipegang Onyx lumayan jauh loh. Ya, Sans juga punya Divine Glaive. Jadi udah nambah lagi ya buat item-item damage-nya. Dan sekarang Rebellion Zion dengan 1 kill point belum sanggup untuk menjawab tim fight yang diberikan Onyx. Ya, gak dikasih bahkan purple-nya. Jadi semua udah diusir, mundur. Dan bahkan Kairi mau ngejar siapapun kayak nyaman-nyaman aja gak ada yang ngelok Kairinya. Susah sih memang, bahkan Electrifying Beats-nya Siap, bebas anjing. banget. Ini nggak ada Lord loh. Mid-nya bakal di-press karena zoning out sudah dibuka juga Sans dengan real world manipulation di bagian depan. Coba dibalas juga dengan Swallow. Real world manipulation curian. Adu tetes kali ini. Aduh, Kars. Kars masih punya flicker, untungnya masih bisa selamat. Tapi itu benar-benar diuji maut banget sih dari Kars sendiri. Dan Kairi sekarang udah mulai nge-press masuk ke area Bistan. Sepertinya Onyx mereka akan lebih berfokus gimana caranya menunggu lot kedua nanti. Karena Rebellion Zion mereka masih punya high ground juga di tangan Swallow. Dengan nge-copy remote manipulation dari Sans. Yap, dan objektif ya dari Onyx mereka nggak terlalu memaksakan kalau mereka melihat celah. Ini baru mereka maju juga dan Vincent. Anjing. Sakit banget rennernya. Ini bahaya banget loh, cewek loh. Dia ada di mana-mana pressure dari rennernya nih. Gak nanggung-nanggung. Ya, dan lagi langsung diambil oleh Onyx. Free Lord untuk kedua kalinya. Gak ada kontes juga. Defensif. Ya kalau dapat reward sih oke. Kalau enggak ini bahaya juga sebenarnya. Oke, akhirnya ada Radiant Armor untuk Kars ya. Tapi full damage juga. Ini bagi Khalid ya tadi. Heptasis, Melvic, baru dia ada Dominant Size, satu item defense. Dan nextnya akan mengarah untuk item attack lagi. Jadi full physical penetration nanti akan dimainkan oleh Boots. Wow. Dan sekarang tinggal menunggu Lord yang sudah akan bergerak masuk ke area base dari Rebellion Zion. Karena sisi atasnya udah gak ada turret base. Jadi Rebellion Zion mereka lagi di mode defensif. Dan Boots tentunya akan bertugas untuk melakukan speed push terlebih dahulu. Karena Onyx mereka harus pecahin turret base di area mid dan juga area bawahnya. Iya, banyak sekali arm bomb yang sudah ditanamkan, tapi akan di-clear cepat pastinya bagi Onyx. Itu licin-licinnya. Ya langsung clear juga dari minion mid-nya. Tapi di top lane masih ada Lord yang masih berjalan juga. Kairi menjadi pressure utama harusnya di bagian bottom lane dengan Rhythm of Joy. Dia coba cari posisi terlebih dahulu. Lordnya sudah mulai masuk. Namun masih menunggu Onyx. Nah, Iya. dia belum dapat momennya untuk nabrak ke depan. Iya, karena Onyx ini sebenarnya memang mereka punya poke damage ya. Powernya di poke damage juga, mereka punya cewek. Mereka punya Sans juga dengan Void Crystal. Dan tapi masalahnya Lord kedua masih bisa di-clear oleh Rebellion Zion dengan cepat banget. Masalahnya udah gak ada turret base, Kairi. Kairi di bagian depan masih ada Electrifying Beats yang ditahan dan ya dikeluarkan kembali. Tidak berhasil mendapatkan momentum. Onyx kembali reset. Ya, mereka reset, mereka tidak ingin gegabah untuk langsung mungkin end the game. Lebih berhati-hati dari bermain. Dan tetap ya, Ton. Ini tetap tapi dengan melakukan zoning terhadap Rebellion. Biasanya kalau dua Lord udah gak berhasil nge-in, biasa mereka akan ubah strategi untuk nunggu kira-kira siapa nih yang bakal keluar dari base. Yap. Keculik ya, lagi jalan Baru sendirian, tuh. baru. Baru maju lagi. Dan ya itu sudah meninggalkan tuh, lihat tuh. Ada boots-nya tuh di atas. Siapa yang mau ke purple nanti? Ini goldnya pun 12.000 loh. Perbedaan goldnya sebenarnya udah ngeri banget. Jadi tinggal nunggu momentum aja. Entah itu Keyboy mungkin atau Boots dengan Raging Sandstorm yang bisa ngeflank ke belakang. Wah sakit juga sih itu kebokannya Heist lumayan tuh. Ya, dan Heist tadi kalau kita lihat memang itemnya udah hampir selesai juga ya. Dia punya Melvic Rod. Diangkat Vincent, bukan target yang pas nampaknya Keyboy. Reset lagi, bahkan Electrifying Beast pun nggak kenapa-napa, Vincent masih aman. Iya, dan sekali lagi Onyx mereka hanya akan bermain untuk objektif. Lord akan menjadi tujuan berikutnya lagi dan lagi untuk Onyx. Ya, lot yang ketiga. Kelihatan Onyx memang mereka cukup respect apalagi dengan damage highest armor di menit ke-15 kali ini ya. Harusnya udah punya beberapa item yang dibutuhkan. Tinggal gimana setup team fight-nya. Ini rapi untuk highest armor. Space bakal dikasih dengan mungkin Kars yang bakal fokus untuk kali di belakang dengan ceweknya. Vincent punya decimation juga. Jadi bisa instant kill ke arah cewek. Tapi kalau cewek punya positioning yang lebih bagus dan nggak bisa ditangkap sama pemain-pemain Rebellion Zion. Plus kita tahu Kairi yang bakal ngincer ke arah Swallow. Dan juga High Samor ini bakal jadi PR kedua untuk Rebellion Zion. Oke, namun Lord selanjutnya harusnya di fight sih ini. Karsnya udah buka di bagian depan karena Vincentnya juga jungle sustain. Dia bisa ada di bagian depan dan Kairinya. Dia mau kill terlebih dahulu nampaknya. Vincentnya ditempel. Electrifying Beats-nya berhasil di-trigger juga. Tapi untuk Lordnya ini dipegang di belakang dan harusnya susah sih untuk masuk Rebellion. Peranan penting dari Raging Sandstorm.
kayaknya di tangan Boots. Tapi conceal play? Konsil tabrak lagi Vincent, ternyata menjadi target pertama. Vincentnya hilang, masih ada di reverse time mungkin, dan time journey yang masih Thunder Suns yang bisa hilang, namun Boots mengincar ke bagian belakang. Audi pun hilang. Hais double kill di bagian depan. Kiboy masih mencari lagi, dan Hais harus tumbang juga, menyisakan Swallow seorang. Dan oh no, wipe out Israel. Dan meskipun mereka harus kehilangan cewek tadi di awal, but at least Kairi yang akan menyapu bersih, memuatkan pemain-pemain dari Rebellion Zion, dan Onyx akan menyelesaikan game ini dengan 2-0, Lim. 2-0 Israel. Onyx gak ngasih poin sama sekali. Rebellion gak bisa dapetin kill di atas 5 bahkan Om dari 2 game yang sudah berjalan. Siap, dan luar biasa. Onyx dengan tempo permainan yang tetap sama.